Selamat sore, perkenalkan nama saya Supris, NIM 19120082. Saya di sini mempresentasikan budaya organisasi dan etika. Budaya organisasi adalah seperangkat pemahaman penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh anggota komunitas yang sama yang terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi, preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Kedua, perhatian pada hal-hal rinci. Tiga, orientasi hasil. Empat, orientasi orang atau karyawan. Lima, orientasi tim. Enam, sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Ketujuh, dan stabilitas. Ciri budaya organisasi adalah yang pertama, kecenderungan untuk bertindak. Kedua, dekat dengan pelanggan. 3. Otonomi dan kewirausahaan. Keempat, produktivitas melalui orang. 5. Memberikan rangsangan nilai. 6. Bertahan pada penilaian. 7. Bentuk sederhana, sifat ramping, serta sifat longgar, ketat simultan. Fungsi fungsi budaya organisasi berpengaruh pada perilaku anggota atau individu serta kelompok di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang ada di dalam organisasi bisa kuat dan bisa lemah. Budaya dikatakan kuat apabila nilai-nilai sikap dan kepercayaan bersama tersebut dipahami serta dianut dengan teguh dan komitmen tinggi, sehingga rasa kebersamaan dapat tercipta. Karakteristik budaya organisasi yang pertama adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. 2. Perhatian pada hal-hal rinci. Ketiga, orientasi hasil serta orang dan tim, keagresifan dan stabilitas organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya peran yang dimiliki ciri-ciri birokrasi tinggi, dikelola secara ilmiah dan memiliki disiplin tinggi. Kedua, budaya kuasa, yaitu jenis budaya organisasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu ada seseorang di tengah-tengah atau di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehat, sepemikiran, dan mempunyai ciri-ciri desain yang kuat dan intuitif. Ketiga, budaya tugas atau materi, di mana di dalamnya orang-orang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada tugas yang sama. Keempat, budaya otomotif. Jenis budaya organisasi di mana di dalam orang-orang berkumpul karena suatu minat, visi, dan keterangan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama adalah pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan organisasi. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah internal maupun eksternal. Organisasi tidak akan dapat menyelesaikan dengan berhasil. Etika dalam organisasi. Definisi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak atau kebiasaan. Selain etika dikenal juga moral atau moralitas yang dari bahasa Latin mos atau jamak mores yang juga berarti kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutkan dengan etiket yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik dan sering juga disebut sebagai sopan. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang baik atau buruk, benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Prinsip-prinsip etika, prinsip keindahan. Ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Prinsip kebersamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, persamaan dalam berbagai bidang. Prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan. Prinsip keadilan adalah kemauannya tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Prinsip kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis. Etika dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. Menggunakan bahasa-bahasa yang lazim atau dimengerti, singkat, jelas, dan mudah dipahami, terutama untuk komunikasi-komunikasi yang bersifat mendesak. Tidak menyudutkan dan menyebarkan informasi yang tidak benar.
menyampaikan informasi berita sesuai dengan jalur yang seharusnya, tidak menyampaikan pesan dengan muatan negatif, tidak menipu komunikasi dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya, tidak seluruh informasi perlu disampaikan. Kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi, tidak menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut,